Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Banda Aceh ingin memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Saya sendiri, Ance Stella Mariana Sitohang dari SMP Budi Dharma Banda Aceh. Saya Cut Nadia Sofia dari SD Islam Al-Azhar Kairu Kota Banda Aceh. Saya Mukhlisah dari SDIT Nurul Islah Banda Aceh. Dalam video kali ini kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Nadia. Selamat pagi Bu Ance. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu, alhamdulillah. Syukurlah, apalagi dalam melakukan proses coaching ini nanti dengan rekan Ibu, Ibu harus tetap semangat ya Bu ya. Baik Ibu, sebagaimana Ibu meminta saya untuk mengobservasi Ibu dalam proses coaching nanti, maka ada beberapa hal yang harus saya diskusikan kepada Ibu, yaitu rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, lalu bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana coachee dapat merespon, menanggapi pertanyaan-pertanyaan daripada coach. Setelah itu, semuanya itu harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Ibu Nadia, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Ibu. Ya, silahkan Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Bu Anja, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya coba jawab bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendengar aktif dan kemudian bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada orang yang saya coaching hari ini. Baik. Lalu kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara spesifik dari kompetensi-kompetensi tadi? Iya, benar Bu Ance. Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan seperti kompetensi tadi, yaitu saya mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik. Lalu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan apa? Yang ingin saya kembangkan Bu Ance, rekan yang saya coaching hari ini adalah dia bisa memberikan solusi terhadap permasalahannya sendiri dan bisa mengetahui langkah-langkah dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, saya sudah mengerti apa yang akan saya observasi nantinya Bu Nadia. Ya, Semoga proses coachingnya nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga sukses. Selamat melakukan coaching Ibu. Ya, terima kasih Bu Ance. Selamat pagi Bu Mulisa. Selamat pagi Bu Nadia. Apa kabarnya Bu Mulisa? Alhamdulillah sehat Bu Nadia. Sepertinya ada sesuatu yang ingin hendak Ibu sampaikan kepada saya hari ini. Iya Bu Nadia. Ya, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Mulisa? Bagaimana perasaan Bu Mulisa menjelang kegiatan coaching kita hari ini? Perasaan saya yang pertama saya dalam permasalahan yang saya hadapi sekarang ya Bu Nadia. Ya, benar. Saya merasa tidak nyaman seperti itu, kemudian merasa agak tertekan, dan saya ingin masalah ini selesai seperti itu Bu Nadia. Baik Bu Mulisa, apa tujuan yang Ibu Mulisa inginkan dalam kegiatan coaching kita hari ini? Saya ingin jalinan hubungan saya dengan teman saya, teman rekan sejawat saya itu lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Baik-baik Bu Mulisa, saya paham apa Bu Mulisa rasakan. Oke, kita masuk aja ke identifikasi masalah kita. Oke, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Mulisa ya. Apa sih selama ini yang membuat Bu Mulisa itu merasa kewalahan dalam menghadapi permasalahan Ibu Mulisa dengan rekan Ibu Mulisa? Jadi pertamanya begini Bu Nadia. Jadi kita kan ada dalam satu korjen ya di satu jenjang itu. Jadi kita ada rapat seperti itu. Di dalam rapat itu kita membahas tentang anak-anak, membahas tentang masalah-masalah yang ada di dalam kelas seperti itu. Kemudian ada sedikit yang melukai hati saya ketika teman saya berkata bahwa apa yang saya lakukan di kelas itu tidak
tidak ada maknanya, tidak ada apa-apa yang saya lakukan. Seperti mengatasi anak-anak. Pada kejadiannya yang kemarin itu, memang saya ada di situ, tapi beliau yang menyelesaikannya. Sebenarnya saya mau menyelesaikan juga, tapi beliau mengambil tindakan terlebih dahulu, sehingga dalam rapat itu beliau mengatakan bahwa beliaulah yang menyelesaikannya. Bu Mukhlisah tidak menyelesaikan apa-apa tentang permasalahan anak seperti itu. Ya, saya paham Bu Mulisa, ya, saya mengerti keadaan Bu Mulisa. Nah, menurut Ibu Mulisa, bagaimana Ibu Mulisa menghadapi situasi seperti itu? Apa Bu yang Bu Mulisa rasakan? Pertama saya sedih ya, sedih. Kemudian kurang nyaman dengan perkataan beliau seperti itu. Dan saya ketika pergi lagi ke sekolah esok harinya, saya itu kurang, jadi bersama beliau itu kurang berbicara seperti itu. Hubungannya sudah tidak sebaik dulu seperti itu. Saya paham Bu Mulisa. Adakah hal lain yang ingin Bu Mulisa sampaikan? Sebenarnya ya, saya tidak mau mempermasalahkan hal-hal seperti ini. Tapi memang sudah terkena melukai hati saya, sehingga saya rasanya sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan beliau seperti itu. Ya, kita masuk ke rencana aksi Bu Mulisa ya. Baiklah, kira-kira menurut Ibu Mulisa, rencana apa yang ingin Bu Mulisa capai dari kejadian tersebut? Rencana apa atau aksi bagaimana Ibu Mulisa ingin lakukan terhadap kegiatan terhadap kejadian tersebut menurut saya? Yang pertama, saya ingin meminta maaf sebenarnya kepada beliau. Tapi karena terlalu gengsi ya, dengan mempertimbangkan berbagai hal, saya belum meminta maaf kepada beliau. Rencana ada tapi belum seperti itu. Kemudian saya ingin semua permasalahan yang ada di kelas atau kelas saya atau kelas beliau atau kelas yang lainnya dibicarakan ketika saya ada salah, tidak dibicarakan di forum, tapi dibicarakan bersama saya. Itu hanya berdua seperti itu. Supaya apa? Supaya saya pun tidak merasa seperti dipermalukan seperti di depan umum seperti itu. Saya inginnya saya dan beliau saja beliau memberikan saran-saran beliau ke saya. Itu Bu Nadia. Ya, saya setuju Bu Mulisa ya. Langkah yang Ibu Mulisa beritahu tadi sudah tepat menurut saya. Nah, adakah prioritas lain yang ingin Bu Mulisa sampaikan kepada saya? Segala permasalahan yang Bu Nadia, saya inginkan itu mendapatkan solusi yang terbaik dari teman-teman rekan sejawat saya itu. Jadi tidak melukai hati teman juga, hati kita sebagai seorang guru juga ya. Karena kita sama-sama di situ Bu Nadia, bukan hanya beliau saja yang ada di situ, tapi kita sama-sama dalam membentuk karakter anak agar lebih baik. Itu Bu Nadia. Baik Bu Mulisa, saya setuju dengan Bu Mulisa. Baik Bu Mulisa, kita masuk ke kegiatan tanggung jawab. Menurut Ibu Mulisa, bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu lakukan nanti ke depan? Rencana saya, yang awalnya saya katakan, saya ingin meminta maaf, memang betul-betul ingin meminta maaf kepada beliau. Kemudian saya ingin mencari solusi terbaik dari permasalahan kami. Jadi tidak saling menyalahkan seperti itu. Dan kami juga dan saya juga ingin lagi berhubungan baik dengan beliau. Saya setuju ya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Mulisa dalam menjaga komitmen Ibu Mulisa yang Ibu Mulisa buat terhadap rekan guru tersebut? Saya inginnya sih kepala sekolah saya, sebab beliau kan orang yang bijak dan orang yang didengar oleh orang lain, termasuk guru kita di sini. Jadi saya ingin meminta bantuan kepala sekolah agar mengklirkan problematika yang ada di kelas kita, di jenjang kita. Baik Bu Mulisa, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching kita pada hari ini menurut Bu Mulisa? Kedepannya saya ingin lebih baik ya, menjalin hubungan lebih baik dengan rekan sejawat saya, rekan satu jenjang saya, dan saya inginnya sih tidak ada permasalahan lagi di antara kita. Ya. Oke, terima kasih Bu Mulisa atas bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Nah, semoga dengan kegiatan coaching kita pada hari ini mendapat banyak manfaat. Terima kasih Bu Mulisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Nadia.
Halo Bu Ance. Iya, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Muklisa ya. Ya benar Bu Ance, tadi saya sudah jumpa Bu Mulisa. Gimana perasaannya Bu? Alhamdulillah baik, aman. Kegiatan yang saya lakukan berjalan dengan aman. Lalu responnya Ibu Muklisa gimana? Saya melihat beliau sangat bahagia, beliau lebih tenang dan beliau lebih aman sekarang. Baik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dari hasil coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan sebelumnya? Oke, baik, terima kasih Bu Ance. Yang saya lakukan tadi adalah saya melaksanakan kegiatan coaching tadi sesuai dengan alur tirta, yaitu saya memberikan pertanyaan sesuai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan itu semuanya sesuai dengan alur tirta. Oke. Lalu kira-kira menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Ya, baik Bu Ance. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah saya memberikan pertanyaan yang lebih berbobot dan saya juga mendengarkan keluhan Ibu Mulisa secara aktif. Iya, benar sekali Ya. Ibu Nadia. Lalu sebagai observer, sesuai dengan tugas saya tadi, saya sudah mencatat beberapa hal penting yang sudah baik dan yang masih perlu ditingkatkan oleh Ibu Nadia. Yang pertama yang sudah baik itu adalah Ibu sudah melakukan alur coaching itu sesuai dengan tirta, dan mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan Ibu juga memberikan peluang kepada Ibu Muklisa untuk mencari solusinya tersendiri untuk masalah yang dihadapi. Ibu mampu mengontrol dan juga memfokuskan pembicaraan terhadap masalah yang sedang dihadapi dan sedang dibicarakan pada saat coaching. Dan satu hal yang perlu ditingkatkan lagi Ibu adalah dalam proses coaching tadi, prinsip kemitraan sudah baik, dan berpikir kreatif itu masih perlu lagi untuk ditingkatkan, karena harus memberikan peluang kepada si coaching untuk berpikir lebih kreatif lagi bagaimana dia bisa mencari solusi atas apa yang sudah terjadi, seperti itu. Nah, Ibu terkait dengan itu berarti Ibu harus memberikan pertanyaan yang lebih berbobot sehingga membuka pemikiran di si coaching atas ide-ide yang harus dikembangkan kembali untuk menyelesaikan permasalahan. Begitu Ibu Nadia. Terima kasih atas sarannya Bu Ance. Baiklah Ibu Nadia, dari hasil pengamatan tadi secara keseluruhan sudah baik tadi, dan semoga sukses untuk coaching-coaching selanjutnya kepada rekan-rekan yang lain. Demikian hasil observasi kita kali ini. Semoga sukses untuk Ibu Nadia. Ya, terima kasih Bu Ance. Sama-sama. Semoga kegiatan coaching kita bermanfaat Bu Ance. Iya. Selamat sore Bu Ance. Selamat sore Bu Muklisa. Gimana kabarnya Ibu? Baik Ibu. Jadi sebelum kita melakukan coaching, saya sebagai observer, saya akan menilai Ibu dalam coaching Ibu bersama coachingnya, gitu ya. Kemudian Ibu, sebelumnya saya akan memberitahukan publik penilaian yang akan Ibu laksanakan dalam coaching ini. Yang pertama, Ibu harus mengikuti alur tirta. Saya lihat Ibu sudah mengikuti atau belum nantinya. Kemudian yang kedua, Ibu itu harus memiliki prinsip dalam coaching itu, seperti kemitraan, proses kreatif, kemudian jadi dalam coaching ini juga Ibu harus memiliki prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching tersebut. Kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu yang kedua, mendengarkan dan bertanya sesuai dengan rasa. Baik Ibu Ance, saya juga ingin pertanyaan yang kedua nih ya. Kompetensi yang spesifik apa yang akan Ibu kembangkan kepada coaching Ibu?
kepada coaching. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kepada coaching itu adalah bagaimana dia bisa sekarang. Pertanyaan kedua, Bu Ance, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Yang kedua, kompetensi apa yang spesifik yang Ibu ingin kembangkan ketika diobservasi? Iya, kompetensi yang paling spesifik yang saya inginkan itu adalah yang pertama, sesuai dengan yang saya katakan tadi, bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu tetap yang kedua, saya ingin juga mengembangkan kompetensi saya bagaimana bisa memberikan pertanyaan dan juga mendengarkan dengan rasa gitu Ibu. Oke, pertanyaan ketiga Bu Ance, indikator tercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam coaching ini? Indikator yang ingin saya kembangkan nantinya setelah coaching kepada coach saya itu adalah saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Begitu Ibu. Baik, demikianlah akhir pra-observasi saya ya kepada Ibu Ance. Nanti saya akan melakukan penilaian bersama Ibu dan coach Ibu. Kemudian terima kasih atas pertemuan hari ini Bu Ance. Silahkan melakukan coaching. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bu Nadia. Selamat pagi Bu Ance. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ance. Iya baik. Ibu Nadia, Bu. sepertinya ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Apakah ada sesuatu hal yang mengganjal di hati Ibu? Ya, benar Bu Ance, saya merasakan ada sesuatu hal yang mengajak di hati saya. Ini adalah situasi dengan murid-murid saya di kelas Bu Ance. Tentang apa itu Bu? Jadi anak-anak murid saya ini melakukan kegiatan bullying bisa dibilang ya. Karena bullying ini menurut saya itu banyak. Ada yang fisik, ada yang dari ekspresi wajah juga termasuk. Jadi inilah masalah saya di kelas Bu Ance dan belum selesai solusinya sampai sekarang. Oh begitu. Ya, Bu Ance. Masalah bullying ini memang sesuatu hal yang harus kita ban di sekolah ya. Itu sama sekali tidak boleh. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu inginkan untuk kita selesaikan? Baik Bu Ance, jadi yang saya inginkan adalah saya mendapatkan solusi dari kasus ini Bu Ance. Karena saya tidak mau membiarkan bullying terus berlanjut sampai mereka tamat sekolah. Jadi dari sekarang ini mungkin di usia 10 atau 12 tahun, di kelas 4, di kelas 3 kita cegah walaupun nggak sempurna, kita sudah berusaha melakukan hal yang maksimal untuk mereka. Ya, berarti kita harus segera mungkin untuk menyelesaikan masalah ini ya Bu ya. Ya, benar Bu Ance ya. Lalu kira-kira perubahan yang seperti apa yang Ibu inginkan nantinya akan terlihat? Ya benar Bu Ance. Jadi yang saya inginkan ketika belajar itu lebih nyaman dan lebih tenang. Karena di bullying ini kadang-kadang di depan guru, kadang-kadang di belakang guru, kadang-kadang ketika salat ataupun pulang sekolah. Anak-anak ini kita tidak tahu apa yang ada dalam isi kepala dia. Kita cuma bisa mengamati dari jauh ataupun di dekat dia. Ketika kita melihat hal itu terjadi, kita coba untuk mencegah Bu Ance. Tapi dalam kepala dia kita nggak tahu ada rencana apa dia untuk si A, ada masalah apa dengan si A ya. Jadi saya melihat kadang-kadang di kelas ini terjadi ketidakkompakan ketika belajar. Jadi ketika udah tenang belajar, Bu Nadia, dia tuh ejek saya. Tapi yang membuli ini merasa tidak mengejek. Saya melihat sepertinya itu adalah kesenangan dia ya, sepertinya ya. Dia padahal membuat muka atau menggedipkan mata atau membuat bibir atau membuat mulut. Tapi anak-anak lain itu bagi dia itu hal yang tidak nyaman. Nah anak ini harus kita selesaikan masalahnya Bu Ance. Mungkin ada masalah yang terjadi sama dia. Ya baik Bu Nadia. Dari yang Ibu sampaikan tadi berarti Ibu ingin melihat situasinya nantinya menjadi sekolah yang aman dan nyaman, terhindar dari bullying ya Bu ya. Ya, benar, Nah, Bu. ini kan sudah menjadi situasi yang ideal yang Ibu inginkan ini. Kalau situasinya ini kita lihat yang Ibu inginkan itu sudah berada di level 10. Kalau kita kasih range antara 1 dengan 10, sekarang kira-kira berada di posisi keberapa sekolah Ibu untuk tingkat kenyamanan dari bullying? Menurut saya Bu Ance, di kelas ini saya kan kalau bisa melihat sekolah tidak semua kelas terjadi bullying, tapi yang terjadi itu di kelas saya. Di kelas saya, kelas di samping saya tidak ada yang nyaman-nyaman saja. Mungkin saya akan memberikan nilainya 7 Bu Ance, karena tidak semua kelas terjadi bullying. Ada beberapa kelas yang terjadi bullying dan anak itu sepertinya tidak kebal. Saya melihat Bu Ance kan. Baik.
Kalau seperti itu, Ibu menginginkan tadi 7 berada, menginginkan saat ini berada di level 7. Nah, keinginan Ibu di level berapa nantinya agar tujuan yang Ibu inginkan itu dapat tercapai? Ibu menginginkan di level berapa? Oh iya benar Bu Ance. Saya sendiri nih kan di level tingkat 10 Bu Ance. Berapa yang ideal ya? Iya yang ideal sekali. Jadi saya terus mencoba karena kan kalau saya bilang 7 ini di pagi hari masih nyaman, masih oke. Nah ketika di atas jam istirahat jam 10 udah mulailah akan mungkin ada efek dari apa ya. Makanya saya memberi angka 7 tapi saya ingin meningkat menjadi 10 ini dari pagi belajar sampai pulang sekolah saya merasa nyaman ketika mengajar anak. Iya, itu benar sekali Ibu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk menuju tujuan tersebut tadi? Oke baik Bu Ance. Jadi kan anak tersebut kadang-kadang ketika dia membuli itu di depan guru bisa jadi ya kan. Jadi lagi jauh ujian juga membuli. Jadi saya juga sebagai guru walaupun dia membuat tindakan yang tidak menyenangkan kepada orang lain di depan kita, di depan orang lain, dia adalah anak-anak yang perlu masih dibina. Jadi kita tidak hanya harus menegur dia di depan kawan-kawan karena ini kita adalah guru, dia menganggap kita sebagai orang tua. Jika kita menegur dia di depan teman-teman, itu akan membuat mental dia terjatuh. Dan saya coba untuk melakukan kegiatan segitiga restitusi. Itu artinya saya memanggil dia ke ruangan saya, kemudian saya ingin membuat mengingat kembali bahwa kita punya kesepakatan di kelas. Kemudian saya juga memberitahu dia apakah konsekuensi yang kita lakukan. Saya akan berusaha mencoba supaya anak ini berubah. Saya juga mendekati orang tuanya, saya juga coba curhat kepada orang tuanya bahwa anak ini kadang-kadang membuat tidak nyaman teman-teman yang lain. Mungkin di sini harus ada kasih sayang dan kepedulian orang tua, lebih memperhatikan dia lebih. Itu menurut saya Bu Ance. Baik Ibu, dari paparan Ibu tadi, rencana-rencana yang akan Ibu lakukan itu, upaya-upaya yang akan Ibu lakukan itu sudah bagus, sudah benar Ibu. Dan saya pengen tahu apa saja yang sudah Ibu lakukan selama ini di sekolah untuk bisa meningkatkan level yang dari 7 tadi ke level 10 Ibu. Oke, baik terima kasih Bu Ance. Jadi yang saya lakukan, yang pertama saya juga melakukan pengawasan di sekolah. Saya tidak membiarkan anak saya tanpa guru di kelas karena ini anak-anak yang masih butuh perhatian saya juga. Kemudian saya juga memberikan komentar atau tanggapan positif. Ada teman yang berbuat suatu kesalahan ataupun hal yang negatif, jadi dia berikan kalimat positif karena orang-orang tuh senang mendengar kalimat positif itu. Jadi kalau kita membalas hal yang negatif, membalas hal yang negatif lagi, tidak ada ujungnya dan sampai tamat sekolah mereka akan menjadi pertikaian terus, ya, nggak akan pernah selesai, akan mendendam terus. Jadi saya mengajarkan mereka untuk sabar dan untuk bisa mengontrol emosinya, untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap temannya. Oh iya, berarti selama ini Ibu sudah memberikan peluang kepada anak bagaimana bisa merubah sikap mereka dari yang 7 itu ke 10 dengan tadi yang pertama memberikan pernyataan positif kepada teman, lalu mengajarkan kesabaran itu bagaimana ya, begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu dari beberapa usaha-usaha yang sudah Ibu lakukan tadi, usaha-usaha apa saja yang lebih efisien menurut Ibu yang sudah terjadi? Oke, baik Bu Ance, terima kasih atas pertanyaannya. Yang lebih efisien adalah saya itu bertatap muka dengan dia di ruangan khusus tanpa ada orang lain. Jadi saya ingin masuk dalam pikiran dia, ini apa sebenarnya yang dia mau. Saya ajak dia bertutur kata apa masalah terjadi sama dia, kenapa kita terus membuli orang. Saya juga kasih tahu ke anak tersebut, jika kita dibuli orang juga kita tidak nyaman, ya kan? Makanya jangan biasakan hal yang negatif itu terus terjadi. Jadi mungkin pendekatan saya secara personal dengan anak tersebut dia lebih terkena menurut saya ya. Bisa kita sentuhnya dengan perlahan-lahan tanpa mempermalukan dia di depan orang lain. Ya, berarti pendekatan personal ini lebih efisien ya Bu. Ya, jika pendekatan personal ini lebih efisien dan lebih nyaman menurut Ibu, adakah kira-kira orang lain di sekolah Ibu atau di sekitar Ibu yang bisa Ibu manfaatkan untuk bisa menolong Ibu mencapai tujuan tersebut? Ya benar Bu Ance. Jadi saya di sini sebagai wali kelas Bu Ance. Tetapi ada guru bidang yang masuk. Yang pertama guru bidang saya ajak kerjasama.
bahwa anak ini butuh kebutuhan kasih sayang. Jadi perlu disentuh juga, perlu dipanggil juga agar dia terkontrol emosinya. Saya juga mengajak guru bidang untuk kerjasama dengan saya. Dan masalah ini saya belum bawa kepada kepala sekolah Bu Ance. Karena kenapa? Ini masih bisa saya atasi, saya masih bisa bekerja sama dengan guru lain. Kemudian ketika pembagian rapor Bu Ance, saya juga bercerita dengan orang tua. Kita kan mengundang orang tua ke sekolah ketika pengambilan rapor. Jadi orang tua juga bertanya, bukan saya yang menceritakan, orang tua juga bertanya bagaimana kondisi dia sekarang. Yang saya tekankan adalah di masalah etika, Bunda. Jadi seperti itu, saya bilang sama bundanya, ini etika juga harus supaya dia cepat selesai tugasnya. Kadang-kadang dia ketika melaksanakan tugas mengejek teman yang belum siap, atau ada teman yang agak gemuk sedikit badannya dipanggil dengan nama yang lain kan. Jadi itu Bu Ance. Jadi yang saya ajak berkomitmen itu guru dan orang tua dari siswa tersebut. Iya, bagus sekali itu Ibu. Itu memang suatu hal yang harus kita lakukan untuk melakukan kolaborasi dengan semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dari usaha-usaha yang sudah Ibu sebutkan tadi, kapan kira-kira itu akan dilaksanakan rencananya, Bu? Iya Bu Ance, saya insya Allah akan melaksanakannya di hari Senin saya masuk sekolah nanti. Ya semoga terwujud melaksanakan yang saya lakukan nanti. Ya baik. Nah, saya kira itu adalah solusi yang bagus, Ibu. Ibu sudah membuat rencana dan juga menjadwalkan waktunya. Itu sesuatu hal yang memang harus kita lakukan segera setelah coaching ini. Nah, dari percakapan hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, di percakapan hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian juga saya lebih mengetahui ilmu mengenai perkembangan psikologis dan fisik dari siswa tersebut. Dan saya juga dengan Bu Ance saya berterima kasih, saya bisa berbagi permasalahan yang saya hadapi. Ya, baik Ibu. Baik Ibu, semoga rencana-rencana Ibu untuk bisa meningkatkan keadaan sekolah dari range 7 itu ke range 10 untuk mencapai keadaan yang ideal tadi bisa berjalan dengan lancar. Sukses untuk Ibu Nadia, semoga semuanya bisa membantu dan saling berkolaborasi. Demikian ya Bu Nadia. Ya, terima kasih Bu Ance sudah mendengarkan curhat saya pada hari ini. Sama-sama. Sama-sama Ibu. Selamat sore Bu Ance. Selamat sore Bu Tisa. Iya, tadi saya sudah melihat ya tadi pagi Bu Ance coaching bersama coachingnya. Itu sudah sangat baik ya Bu Ance ya. Tapi saya ada beberapa pertanyaan untuk mengakhiri observasi kita ini. Saya ingin bertanya, apa yang Bu Ance lakukan saat coaching untuk mencapai indikator yang akan dicapai setelah coaching itu? Iya baik Bu Tisa. Tadi ketika saya melakukan coaching, menurut saya sudah mengikuti alur tirta, yaitu dimulai dari tujuan. Kami bersama-sama dengan coaching menetapkan tujuan sehingga kami bisa memfokuskan permasalahan kami itu kemana nantinya. Nah, setelah itu juga saya membantu coaching untuk bisa mengidentifikasi keadaan yang ada dihadapi pada saat ini sehingga dia bisa memperbandingkan nantinya dengan apa yang sudah dicapai. Nah, setelah itu kami juga sudah membantu coaching untuk bisa menetapkan rencana aksi yang akan dilakukan nantinya di dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, untuk bisa mempertanggungjawabkan rencana-rencana aksi itu saya juga membantu coaching untuk bisa mengidentifikasi siapa-siapa aja yang bisa dimanfaatkan beliau untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan melaksanakan rencana-rencana aksi yang sudah ditetapkan. Begitu Ibu. Baik Bu Ance, saya sebagai observer ya sudah menilai Bu Ance dengan coachingnya itu sudah sangat baik, mengikuti alur tirta juga dan mengikuti prinsip-prinsip coaching seperti itu Bu Ance. Kemudian sehingga coaching yang Ibu lakukan tadi dan coaching tadi yang Ibu lakukan dengan coaching itu sangat menggali potensi yang ada pada diri coaching. Kemudian coaching tersebut dapat menyelesaikan permasalahan sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Ance tadi sehingga dia lega setelah berbicara dengan Bu Ance seperti itu ya. Nah, tapi ada sedikit masukan dari saya Bu Ance pada prinsip coaching di mana mendengar dengan rasa itu Bu Ance harus ditingkatkan lagi Bu Ance. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Ance ya, yang ingin saya tanyakan,
kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan sewaktu coaching berikutnya? Iya, baik Bu. Selain seperti yang Ibu katakan tadi, saya harus bisa meningkatkan kompetensi saya di dalam mendengarkan dengan rasa. Saya rasa juga saya perlu meningkatkan kompetensi bertanya dengan rasa juga, karena ini sangat membantu coach untuk bisa memunculkan ide-ide yang baik di dalam penyelesaian masalahnya, begitu. Baik Bu Ance, demikianlah pertemuan kita Bu Ance ya. Dari observasi terakhir saya, semoga kompetensi coaching Bu Ance lebih meningkat lagi ke depannya, Iya, sehingga dapat mencari solusi mengcoaching orang-orang yang membutuhkan. Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu Mukhlisa. Ya, sama-sama Bu Ance. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Bu. Selamat pagi Bu Muhisa, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Nadia. Alhamdulillah sehat Bu Nadia. Alhamdulillah sehat Bu Muhisa hari ini. Perasaannya bagaimana Bu Muhisa? Perasaan saya tenang hari ini. Ya, baik Bu Muhisa. Bu Muhisa sebagai coach hari ini akan kita melakukan coaching dengan rekan Bu Muhisa, benar? Iya. Baik Bu Muhisa, saya hari ini sebagai observer dan saya akan melakukan beberapa penilaian terhadap kegiatan coaching Bu Muhisa. Apakah saya boleh minta waktu sebentar Bu Muhisa? Boleh Bu Nadia. Baik Bu Muhisa, saya akan mendiskusikan beberapa rubrik penilaian yang akan Bu Muhisa lakukan. Yang pertama, coach dan coachee akan diamati sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur sifat. Nah, bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap kegiatan coaching Bu Muhisa, dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan coach sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Bu Muhisa, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan mengenai coaching Bu Muhisa nanti? Boleh Bu Nadia. Ya, baik. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bu Muhisa kembangkan terhadap kegiatan coaching nanti? Potensi yang akan saya kembangkan adalah potensi present, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Muhisa, kira-kira kompetensi mana yang menurut Bu Muhisa secara spesifik yang ingin Bu Muhisa kembangkan? Itulah bukan yang tadi yang saya katakan ya. Saya ingin mengembangkan present, kehadiran saya secara penuh dalam coaching tersebut. Kemudian saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Muhisa. Nah, kira-kira menurut Ibu Muhisa apa indikator yang ingin Bu Muhisa kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Saya ingin coach saya ya. Saya ingin coach saya dalam coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian dia bisa menggali potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada pada dirinya tersebut. Oke, baik Bu Muhisa, semoga kegiatan coaching Bu Muhisa hari ini bisa memberikan solusi terhadap rekan kerja Ibu. Terima kasih, semoga Ibu bisa menjalankan kegiatannya dengan seksama dan lancar. Baik Bu Nadia, terima kasih. Selamat pagi Bu Ance. Selamat pagi Bu Mukhlisa. Iya Bu Ance, bagaimana kabarnya Bu Ance? Baik Ibu, terima kasih. Bagaimana kabar Ibu? Saya sehat Bu Ance, alhamdulillah. Iya. Tadi malam Bu Ance telepon saya. Iya. Kata Bu Ance ingin menceritakan beberapa hal ke saya. Iya, Bu benar Ance. Bu. Benar Bu. Begini Bu, saya melihat di sekolah saya itu, khususnya saya sendiri ya, karena saya juga mungkin tidak mempunyai kemampuan bagaimana cara menjalin kerjasama yang baik. Saya melihat kerjasama antara orang tua dan murid dan guru di sekolah saya itu masih kurang Ibu, sehingga ini berdampak juga terhadap proses belajar siswa anak di sekolah. Oh seperti itu ya Bu Ance Iya. ya. Jadi kurangnya kolaborasi antara Iya. orang tua dan guru di sekolah ya. Iya benar Bu. Ya baik Bu Ance. Jadi Bu Ance, dari percakapan kita ini apa yang ingin Ance dapatkan? Iya Bu, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana supaya kolaborasi antara orang tua dan juga guru bisa berjalan dengan baik. Bagaimana bisa orang tua itu menjadi mitra kami guru-guru di sekolah juga dalam mendidik anak-anak ini supaya bisa terjalin dengan baik, begitu.
baik Bu Ance. Bu Ance mengatakan ingin menjalin hubungan baik dengan orang tua ya, sehingga potensi pada diri anak itu dapat meningkat seperti itu. Bu Iya Ance, benar ya. Bu. Kemudian Bu Ance, perubahan apa yang Bu Ance inginkan yang jadi kemudian Bu Ance, perubahan apa yang Bu Ance inginkan yang ingin Ibu lihat nantinya ke depan? Iya, saya ingin melihat adanya sekolah yang memang betul-betul bisa memberdayakan orang tua juga di dalam pendidikan gitu. Jadi supaya orang tua juga sadar bahwa bukan hanya guru yang bertanggung jawab atas proses pendidikan anak, tetapi orang tua juga memiliki andil yang sangat besar di sekolah. Jadi mereka nanti akhirnya bisa menjadi seperti guru tamu mungkin di sekolah. Saya ingin melihat keadaan itu nantinya berada di sekolah saya. Baik sekali ya yang Ibu paparkan ya. Jadi orang tua dapat bekerja sama dengan sekolah, bekerja sama dengan guru, sehingga orang tua juga dapat menjadi guru di sekolah yang diundang oleh sekolah Iya sendiri. benar Ya. Bu. Ya. Itu Bu Ance ya. Kemudian Bu Ance, dari pemantauan yang saya lakukan tadi ya, setelah kita berbicara seperti itu, jadi keadaan sekolah ini keadaan sekolah yang kurang nyaman ini ya Bu Ance, berada di level mana Bu Ance? Iya, saat ini tingkat kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, antara guru dengan orang tua itu yang masih kurang kelihatan itu, saya lihat masih berada di tingkat di nomor 6. Kalau kita range dari 1 sampai 10, mungkin masih berada di level 6 begitu. Oh, berada di level 6 ya Bu Ance Iya. ya. Kemudian di level berapakah yang Bu Ance inginkan agar ketercapaian yang Ibu inginkan, yang tadi ya Ibu katakan ingin orang tua berkolaborasi dengan sekolah, itu tercapainya level berapa yang Ibu inginkan? Iya, saya tidak terlalu muluk-muluk Ibu, nanti step by step gitu. Saya hanya menginginkan berada di level 8, idealnya ya 10 ya begitu ya, tetapi saya hanya menginginkan masih berada di level 8, kolaborasi antara orang tua dan juga dengan guru gitu. Lalu Ibu Ance mau di level 8 ya? Apa yang harus Ibu lakukan agar tercapai level 8 tersebut? Iya, yang harus saya lakukan itu yang pertama tadi, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, berdiskusi supaya juga bisa memanfaatkan orang tua sebagai guru tamu di sekolah. Itu menjadi hal yang sangat bagus sekali, apalagi dalam kurikulum Merdeka sekarang ya. Kita itu kan hanya membimbing anak untuk meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan orang tua yang mungkin bisa memberikan jadi sumber kita, narasumber kita di sekolah gitu. Jadi maksudnya bukan harus mengajar seperti biasa kita di kelas, tapi menjadi narasumber tentang sesuatu proyek anak-anak atau gimana gitu. Seperti itu. Oh begitu ya Bu Ance ya. Jadi Bu Ance menginginkan orang tua itu ikut berperan aktif dalam pendidikan proses, anak ya, proses pendidikan anak ya. Seperti itu Bu Ance ya. Dan jadi Bu Ance, apa yang sudah Ibu lakukan di sekolah yang bisa meningkatkan kolaborasi tersebut? Iya, baik Bu. Yang pertama, kami memang sudah melakukan melibatkan orang tua di dalam kegiatan-kegiatan sekolah, masih kegiatan-kegiatan misalnya dalam anniversary atau dies natalis sekolah, seperti itu. Yang kedua, juga dalam kegiatan pentas seni di sekolah akan melibatkan orang tua, tetapi tadi di dalam sebagai guru tamu itu belum gitu. Tapi yang sudah kami lakukan selama ini sudah berjalan. Nah, ketika kemarin sudah mulai kami proyek di kurikulum Merdeka, kami sudah mulai memanfaatkan orang tua untuk menjadi narasumber di dalam kegiatan proyek anak-anak. Gitu, seperti itu ya. Yang belum dilakukan mengundang orang tua untuk menjadi guru tamu. Iya, benar gitu ya. Baik Bu Ance, selanjutnya menurut Ibu dan yang beberapa usaha yang telah Ibu lakukan itu, usaha yang mana yang lebih efisien yang Ibu lakukan? Menurut saya, semua usaha itu sudah efisien, tetapi hanya orang tua itu perlu
lebih masuk lagi ke dalam. Mereka hanya menjadi panitia-panitia pendukung saja, belum menjadi panitia inti gitu. Dan saya juga ingin mereka yang lebih efisien itu, yang saya lihat itu menjadi narasumber tadi. Nah, itu juga meningkatkan kepercayaan diri anak bahwa ternyata orang tua kami juga disertakan, dilibatkan di dalam pendidikan, di dalam proses belajar kami. Itu sangat efisien. Luar biasa ya, saya juga pendapat dengan Ibu luar biasa itu usaha-usaha yang Ibu akan lakukan ya, Ibu ya, memunculkan orang tua sehingga anak-anak ini bangga dengan orang tua. Iya benar ya, iya benar sekali ya. Kemudian Bu Ance, jika Ibu merasa keadaan tadi ya, keadaan yang kolaborasi tadi sudah berjalan dengan baik, nyaman, efisien seperti itu, siapa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk membantu Ibu dalam ketercapaian tersebut? Iya, tentunya seluruh stakeholder sekolah, tetapi yang menjadi fokus utama saya adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu harus mempunyai peranan besar di dalam melakukan kerjasama dengan orang tua itu. Nah, setelah itu juga saya akan berkonsultasi juga dengan waka kurikulum dan juga waka kesiswaan. Setelah itu juga dengan yayasan gitu, karena kami sekolah swasta dan seluruh guru-guru di sekolah itu, kami itu memang harus menjadi suatu tim yang solid untuk bisa bekerja sama dengan orang tua mencapai situasi tadi yang kami inginkan gitu. Bagus sekali Bu Ance. Jadi kepala sekolah adalah yang mendukung segala hal yang ada di dalam sekolah ya, dengan kolaborasi seluruh keluarga di sekolah, komite sekolah, kemudian guru-guru dan orang tua muridnya, seperti itu Bu Ance ya. Kemudian Bu Ance, kapan kira-kira Bu Ance dapat melaksanakan rencana itu? Iya baik Bu, karena ini sudah di akhir semester, jadi mungkin besok saya akan menjumpai kepala sekolah saya pertama, sehingga kami nanti akan bisa menentukan waktu yang fix untuk kami bisa berbicara dengan semua stakeholder sekolah. Nah, supaya ini nanti bisa langsung kami lakukan di semester berikutnya, karena kan sebentar lagi sudah semester baru Ibu, dan ini harus saya langsung lakukan ini gitu. Baik sekali rencananya ya, rencana ke depannya. Dari percakapan kita hari ini ya Bu Ance ya, apa yang Ibu dapatkan? Iya Bu, akhirnya saya merasa saya mendapatkan ide, saya juga mendapatkan solusi atas apa yang saya pikirkan selama ini. Sebenarnya nggak rumit-rumit amat, tetapi karena saya tidak ada yang memandu, jadi saya tidak mendapatkan solusinya. Sekarang saya mendapatkan solusi yang baik. Terima kasih. Iya. Karena kita sharing ya, benar. pas semua permasalahan yang kita menemukan solusinya. Iya benar Bu. Padahal solusi itu datangnya dari Ibu sendiri. Iya benar Ibu. Ya, cuman Ibu mungkin ragu untuk melangkah. Iya. Kalau tidak berkonsultasi seperti itu. Nggak ada yang menguatkan. Iya, nggak ada yang menguatkan seperti itu. Kemudian ada cukup sekian ya Bu Ance ya, karena Bu Ance sudah menceritakan segala hal dan menemukan solusinya, itu sangat baik sekali. Jadi cukup sekian percakapan kita hari ini Bu Ance. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Ance. Terima kasih sudah membantu Bu Klisa. Iya, sama-sama Bu Ance. Semoga. Oke, apa kabarnya Ibu Mulisa? Alhamdulillah sehat Bu Nadia. Ibu Mulisa sudah melakukan kegiatan coaching tadi? Iya, Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching? Saya juga ya, karena coaching saya sudah menemukan potensi yang ada pada dirinya, yaitu menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dirinya. Baik Bu Mulisa, saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mulisa? Boleh. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching dengan rekan kerja Ibu, yang terlihat indikator apa saja yang Ibu inginkan? Jadi pada coaching tadi ya, saya sudah mengikuti alur tips saya, di mana alur tips tersebut menanyakan tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian dilanjut dengan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian yang terakhir adalah mempertanggungjawabkan rencana aksi tersebut.
saya pun melihat koci saya menceritakannya dengan leluasa dan dia juga dapat menemukan ya potensi yang ada pada dirinya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya tersebut. Ya, bagus sekali ya Bu Melisa ya. Bu Melisa bisa membantu rekan kerja Ibu sehingga bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh rekan kerja Ibu. Nah, saya ingin bertanya lagi, saya tadi ikut dalam kegiatan coaching Ibu dan saya sebagai observer. Nah, saya juga melihat ya dari hasil catatan saya bahwa Ibu sudah melakukan kegiatan tersebut dengan sesuai dengan alur kita. Saya melihat Ibu memberikan sebuah tujuan dari pertanyaan Ibu, kemudian mengidentifikasi masalah juga, kemudian tadi melaksanakan kegiatan rencana aksi yang dibuat, kemudian ada tanggung jawab yang dilakukan dengan komitmen yang akan dilaksanakan. Nah, kegiatan coaching itu saya melihat solusi yang sangat tepat dalam kegiatan coaching ini. Nah, yang ketiga yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa kira-kira yang perlu Ibu tingkatkan berdasarkan hasil kegiatan coaching Ibu tadi? Nah, kompetensi yang ingin saya tingkatkan Bu ya, saya ingin mengetahui cara-cara yang lebih baik ya dalam memahami proses coaching yang saya lakukan seperti itu. Jadi sehingga coaching berikutnya akan menjadi lebih baik seperti itu Bu Nadia. Ya, baik Bu Melisa, mungkin demikianlah hasil observer saya kepada Bu Melisa hari ini, dan hal yang baik saya melihat dan sesuai dengan Tirta. Kemudian hal yang harus ditingkatkan adalah menanyakan pertanyaan berbobot dan memberikan pertanyaan dengan rasa. Saya rasa itu sudah bagus, tapi yang Bu Melisa lakukan tadi sudah sangat bagus. Saya sudah memberikan apresiasi yang sangat bagus dan saya salut melihat kerjasamanya, solusinya dan pertanyaannya sudah bagus. Semoga nanti ketika Bu Melisa melaksanakan kegiatan coaching dengan rekan guru yang lain akan lebih baik lagi, dan semoga kegiatan coaching Ibu Melisa bisa memberikan